Di sini saya akan menjelaskan tutorial singkat dari Microsoft Excel. Berikut videonya. Di Microsoft Excel ini, kita dapat mengolah data, menambah formula, dan lain sebagainya. Ketika membuka Microsoft Excel, kita diberi beberapa lembar kerja. Jika ingin menambahnya, kita hanya perlu mengklik tanda plus di sebelah itu. Untuk menghapusnya pun kita hanya perlu klik kanan, kemudian kita klik delete. Di baris ini sendiri ditandai dengan angka 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Sedangkan kolom ditandai dengan A, B, C, dan seterusnya. Untuk melebarkan kolom, kita hanya perlu klik di antara A dan B. Tinggal digeser ukuran yang kita mau. Di dalam lembar kerja sendiri, dia terdapat sel dan juga rentang sel. Sel merupakan kotak kecil atau pertemuan antara baris dan kolom. Contoh pada baris 5 dan kolom A, maka itu adalah sel A5. Dan rentang sendiri adalah kumpulan dari beberapa sel. Di sini kita juga dapat menambahkan rentang nama pada sel yang kita pilih. Contoh di sini kita blok dulu mana yang akan kita buat rentang namanya, seperti ini. Di situ juga kita bisa menambahkan komennya, komen di sel itu. Jika ingin mencari komen, kita pergi ke menu review, kemudian kita klik sel mana yang akan kita tambahkan komen, kemudian kita klik komen, lalu kita masukkan komen, maka secara otomatis kita sudah menambahkan komen di dalam sel tersebut. Untuk mencari komen tersebut, kita hanya perlu klik find and select, terus kita klik go to, maka secara otomatis dia akan ada pada rentang sel yang telah kita buat tadi. Contoh ini. Kemudian lanjut, untuk menyesuaikan break page yang kita buat di sini, kita klik review, kemudian kita klik page break. Dia akan ada tampilan seperti ini. Kita hanya perlu tarik salah satu untuk menyesuaikan, seperti ini. Untuk mencetak grid lines dan heading, jika kita mencetak secara default, grid line dan headingnya itu tidak akan kelihatan. Untuk mencetak grid lines, kita perlu ke page layout. Di situ ada grid line, kita klik print, centang yang print, kemudian di bagian heading kita juga centang bagian print. Ini contoh. Lalu kita klik file, kemudian klik print. Di sini kita pun dapat mencetak garis-garis dan juga angka-angka di dalam tabel ini. Jika kita ingin mencetak lembar kerja ini, kita perlu klik print. Dan di situ kita klik print entire work. Perintah ini berfungsi untuk mencetak semua lembar kerja yang ada di workbook. Pertama, untuk menempelkannya atau untuk mentranspose data, yaitu dengan cara kita klik data yang akan kita transpose atau ubah urutannya, kemudian kita copy, lalu kita pindah ke bagian yang akan kita tempelkan. Di tab paste itu kita juga dapat memilih berbagai pilihan yang kita inginkan untuk mengcopy atau mempaste data ini sesuai dengan keinginan kita. Karena di situ juga ada banyak pilihan sesuai dengan keinginan kita, ada macam-macam. Terserah kita memilih yang mana. Di situ ada paste biasa, ada juga paste formula, dan masih banyak lagi seperti yang teman-teman lihat. Terserah kita mau pilih yang mana sesuai keinginan kita. Dan masih banyak lagi yang di bagian paste value itu. Untuk menghapus sel data seperti yang tadi, kita hanya perlu seleksi data mana yang akan kita hapus.
Untuk membuat hyperlink, kita perlu masuk pada bagian insert, kemudian di sebelah kanan ini ada hyperlink. Di menu hyperlink ini akan memudahkan kita menemukan web atau dokumen. Kemudian di bagian alamat atau address dari web yang kita dapat dari situs-situs yang ada di internet. Atau kita juga bisa mengkaitkan file atau dokumen yang sudah ada di komputer kita. Sebagai contoh, saya akan mengkaitkan folder yang ada di komputer saya. Dengan otomatis shell yang sudah kita buat ini akan berwarna biru. Seperti contoh ini. Untuk membukanya kita cukup klik kanan 2 kali. Dia akan langsung ke tab dokumen mana yang sudah kita masukkan di situ. Untuk menghapus hyperlink, kita cukup klik kanan, kemudian di paling bawah itu kita akan diarahkan kepada tulisan remove. Kita tinggal klik itu. Saat kita mengklik remove, dia secara otomatis akan seperti ini, yaitu tandanya hyperlink sudah dihapus. Sekarang kita masuk pada autofill. Yang dimaksud autofill ini yaitu ketika kita mengetikkan di sini contoh nama bulan dalam bahasa Inggris, contoh Januari, seperti ini. Kemudian saat kita drag ke bawah maupun ke samping, contoh seperti ini, maka dia akan meneruskan secara otomatis nama-nama bulan setelah Januari. Seperti itu. Kemudian sama halnya juga ketika kita drag ke bawah, contoh seperti ini, terdrag ke bawah, dia tetap akan membaca nama bulan setelah Januari, seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada filling data series. Di situ sudah ada angka 1. Kemudian kita masuk di menu fill. Selanjutnya kita pilih series. Di series itu sendiri akan keluar jendela keterangan untuk mengatur tulisan yang ada di sel itu. Di situ ada menu rows yang secara otomatis dia akan mengarahkan angka ke arah kanan secara berurutan. Sedangkan yang di menu kolom itu dia akan menampilkan angka secara berurutan ke bawah. Langsung saja kita coba di value itu, kita akan ketikkan angka berapa yang kita inginkan. Misalkan di situ kita ketikkan angka 1 sampai 10. Kemudian klik OK dan secara otomatis dia akan muncul angka 1 sampai 10. Selanjutnya kita akan mencoba membuat tulisan ke bawah ya, atau membuat tulisan di angka kolom. Sama seperti tadi, kita klik fill, kemudian kita ke series, ada tampilan seperti tadi, kemudian kita klik kolom. Di step value kita tuliskan angka 1 sampai 10. Kemudian kita klik OK. Tampilannya akan jadi seperti berikut. Berikut kita akan coba memasukkan tanggal. Kita lihat apakah dia akan berurutan atau tidak. Di situ saya sudah mengetikkan tanggal. Kemudian taruh kursor di shell yang ada tanggal itu. Lalu masuk ke fill. Lalu klik series. Di situ kita pilih rows untuk menampilkan tulisan ke kanan, berurutan ke kanan atau di baris. Pada tipe date itu dia akan secara otomatis menampilkan tanggalnya, dan kita klik month untuk menampilkan bulan. Di step value kita cukup mengabaikan saja, kita langsung klik OK. Akan keluar tampilan semacam ini. Berhubung tampilannya masih belum tanggal, kita perlu merubah
agar bisa mendapat tampilan tanggal. Tampilannya akan jadi kurang lebih seperti ini. Tanggal bulan akan secara berurutan ke baris itu. Sama halnya juga ketika kita akan membuat kolomnya, kolom ke bawah itu, kita lakukan langkah-langkah seperti tadi. Ya, seperti itu contohnya. Di sini kita sudah mempunyai contoh tabel. Kita akan mencoba menginsert dan mendelete kolom dan baris. Tentu kita memakai insert rows dan juga insert kolom. Misalkan situ kita ingin menambahkan satu kolom, kita tinggal sorot seperti ini. Kemudian boleh juga klik kanan, lalu klik insert. Dia dengan otomatis akan tambahan satu kolom seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencoba membuat insert di bagian rows atau di baris. Contoh di situ kita akan membuat satu baris di bagian atas dari tabel ini. Kita klik sel mana yang akan kita rubah. Kemudian kita insert rows dan shift column. Kalau delete cell, kita semua sudah tahu itu berarti untuk menghapus. Untuk menghapus, kita bisa langsung ke menu delete. Seperti itu. Untuk kembali menghapus kolom, kita hanya perlu kembali ke kolom ini di menu A untuk menghapus. Kita klik, lalu klik kanan. Kemudian di situ kita akan diarahkan ke tulisan delete. Kita cukup mengklik itu, jadinya seperti ini. Dan untuk menghapus baris, kita hanya perlu klik nomor pada baris itu, kemudian klik kanan dan delete. Cara kedua juga bisa langsung ke menu delete, kemudian klik delete rows. Selanjutnya kita akan mencoba memformat tabel. Seperti yang kita lihat di sini, mungkin tabel ini dirasa terlalu kecil. Di bagian baris dan juga kolom, kita akan coba merubah. Pertama, kita blok terlebih dahulu untuk cell yang akan kita rubah. Kemudian kita ke format, kita pilih rows. Karena di sini masih 15, kita coba buat menjadi 20. Kita lihat ya, seperti ini. Dia akan dengan otomatis menjadi lebih besar untuk kolomnya, barisnya maksudnya. Selanjutnya untuk kolom, pertama kita blok kolom mana yang akan kita tambah ukurannya seperti ini. Kemudian kita klik format, lalu kita ke kolom. Di situ ukurannya ada 8,43. Kita coba ganti. Kita coba ganti dengan angka 7. Kita lihat secara otomatis dia akan jadi kecil seperti ini.